Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membuat video PABP tentang materi bab 3 yang berjudul Perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Perkenalkan, nama saya Lena Destina Nuraini. Perkenalkan, saya Rena Restianawati. Perkenalkan, nama saya Sofia Ramadan. Perkenalkan, nama saya Nadine Fatma Rahayu. Di sini juga saya mau menjelaskan tentang perkelahian antar pelajar, yaitu pelajaran yang dicari Islam. Islam itu menyelamatkan dan mendamaikan dunia, termasuk bagi para pelajar bukan membuat keonaran, perilaku menyimpang, apalagi melakukan tawuran dan perkelahian. Terus ada juga B, definisi perkelahian dan tawuran pelajar. Perkelahian antar pelajar atau remaja adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lainnya yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Sementara makna dari tawuran pelajar adalah perkelahian yang melibatkan banyak pelajar atau perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang berstatus sebagai pelajar. Ada juga kenakalan remaja, termasuk perkelahian pelajar, dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah delikuensi situasional, yakni perkelahian terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya dipicu adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara tepat. Yang kedua ada delikuensi sistematik, yakni para pelajar yang terlibat dalam perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng yang memiliki aturan dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti oleh anggotanya, termasuk berkelahi, melukai, mencuri, dan tindakan pidana yang lain. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penting adanya perkelahian pelajar. Yang pertama, rasional choice, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor individu, motivasi, pilihan, dan kemauannya sendiri. Di Indonesia banyak yang menyetujui pendapat ini. Misalnya, anak nakal ditaruh di pesantren agar imannya mantap sehingga tidak nakal lagi. Yang kedua ada social disorganization, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor lingkungan, berkurangnya atau hilangnya perantara budaya yang selama ini menopang harmoni sosial. Selanjutnya yang ketiga strain, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor tekanan yang besar dari masyarakat. Misalnya kemiskinan di satu sisi, sementara di pihak lain orang kaya yang sering mempertontonkan kekayaannya. Selanjutnya yang keempat ada differential association, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor salah pergaulan. Pelajar yang terbiasa bergaul dengan pelajar yang tukang tawuran, anak yang malas belajar, suka mencuri, bolos belajar, maka semua itu akan menjadi perekat bagi pelajar yang awalnya baik-baik saja. Selanjutnya yang kelima ada labeling, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor terbiasa dicap sebagai pelajar yang nakal. Jika seseorang pelajar sering dilabeli sebagai pelajar nakal oleh banyak pihak, maka label tersebut merasuk di dalam dada. Akibatnya, jadilah pelajar yang nakal. Yang keenam ada malphenomenon, yaitu adanya perkelahian pelajar yang disebabkan faktor jenis kelamin, bahwa anak laki-laki lebih nakal dibanding anak perempuan. Alasannya, anak laki-laki biasanya lebih nakal atau besarnya budaya maskulin, sehingga wajar jika anak laki-laki itu nakal. Di sini saya akan menjelaskan tentang ikhtiar mencegah perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang termasuk perkelahian pelajar, harus segera dihentikan. Jangan dianggap remeh dan lumrah.
Upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu 1. Beri kesempatan yang banyak agar pelajar dapat mengembangkan segala minat, bakat, dan potensinya, sehingga optimal menemukan jati dirinya dan orientasi hidup yang dituju, serta mewujudkan kondisi sekitar yang sehat, aman, dan tentram. Kemudian yang kedua, mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. Hubungan antara keluarga berjalan dengan baik. Jaga betul keutuhan dan ketentraman di antara keluarga. Yang ketiga, setiap anak itu unik, bahkan yang lahir kembar sekalipun. Karena itu, jangan membiasakan menyamaratakan potensi anak, meski dengan saudaranya sendiri. Justru itu adalah pemicu iri hati. Yang keempat, di samping faktor keluarga, pengembangan pribadi yang optimal melalui pendidikan di sekolah memiliki pengaruh yang besar. Kemudian yang kelima, ada bentuk perkembangan pelajar di lingkungan sekolah dengan baik. Sebab sekolah berfungsi sebagai sarana pendidikan, bimbingan, dan sebagai tempat perlindungan. Jika ada problema yang muncul, itulah pentingnya guru BP, guru senior yang memiliki banyak pengalaman hidup. Kemudian yang keenam, ada pentingnya membentuk banyak organisasi atau lembaga yang mewadahi aktivitas pelajar, seperti OSIS dengan segala subunitnya, maupun di lingkungan tempat tinggal sang pelajar, seperti Karang Taruna, Majelis Taklim Remaja, kelompok belajar, dan semacamnya. Ada pula yang ketujuh, melakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan pelajar atau remaja di bidang tertentu, sesuai dengan minat dan bakat masing-masing, sehingga semakin tumbuh kepercayaan dirinya. Karena di mata teman-temannya dia memiliki skill dan keterampilan yang memadai. Tidak seperti di kebanyakan sekolah yang orientasinya hanya nilai, angka rapot yang bagus, atau beberapa rankingnya. Penanganan pelajar yang menyimpang. Minimal ada 5 penanganan terhadap pelajar yang menyimpang, yaitu 1. Kepercayaan, 2. Kemurnian hati. Penanganan pelajar yang menyimpang. Minimal ada penanganan terhadap pelajar yang menyimpang, yaitu yang pertama, kepercayaan. Sang pelajar harus memiliki kepercayaan kepada pihak-pihak yang membantunya, wali kelas, guru BP, guru agama, dan lainnya. Lalu yang kedua adalah kemurnian hati. Pelajar itu sudah percaya bahwa penanganan ini tidak bersyarat. Buat pelajar atau remaja, urusan membantu saja, tidak perlu ditambahi. Tetapi sebab itu pelajar lebih mempercayai teman-temannya sendiri. Yang ketiga, ada kemampuan mengerti dan menghayati atau empati perasaan pelajar atau remaja, disebabkan posisi yang berbeda antara anak atau pelajar dengan orang dewasa, orang tua atau guru. Sulit bagi orang dewasa berempati karena pelajar. Lalu yang keempat, ada kejujuran. Ini penting dilakukan karena sang pelajar keterbukaan termasuk sanksi yang diterima meskipun tidak menyenangkan. Lalu yang kelima, ada mengutamakan persepsi pelajar sendiri. Pelajar itu akan memandang persoalan dari sudut pandangnya sendiri. Berdasarkan semua paparan tersebut, Islam mengambil sudut pandang yang berbeda tentang perkelahian pelajar. Kuncinya kepada posisi balik. Jika seseorang itu sudah balik, maka tidak semua perbuatannya, baik dan buruk, menjadi tanggung jawabnya. Sebab itu, sejak dini Islam mengarahkan orang tua agar membimbing dan mendidik putra-putrinya sejak kecil tentang al-ahmaul al-khamsah, yakni 5 hukum, meliputi sunnah, wajib, mubah, makruh, dan haram. Apapun alasannya, mengambil jalan kekerasan tidak dibenarkan dalam Islam. Tindakan kekerasan itu bukan perwujudan dari Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk rahmat bagi semesta alam. Yang kedua, ada minuman keras, yaitu miras. Pengertian: khamr adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Makna lainnya adalah segala apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Berdasarkan pengertian tersebut, segala jenis narkoba termasuk makna dari khamr. Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah diharumkan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Termasuk jenis khamr adalah
Alkohol yang merupakan zat kimia yang dipergunakan untuk beragam keperluan di dunia medis, antara lain disinfektan, pembersih, pelarut, bahan bakar, dan sebagai campuran zat kimia lainnya. Penggunaan alkohol dalam makna terakhir tidak masuk dalam kategori khamar, dan itu berarti diperbolehkan, tidak haram. Sebaliknya, jenis-jenis obat psikotropika dan narkotika meski tidak mengandung alkohol, ia tetap haram digunakan sebab dampak negatifnya sangat buruk sekali, baik dilihat dari sisi akal pikiran, kesehatan, harta benda, maupun kepribadian bagi semua. Itulah sebabnya Islam mengelompokkan perilaku tersebut sebagai bagian dari perbuatan setan, dan Al-Quran secara tegas menyebutkan bahwa setan itu musuh utama manusia. Quran Surat Al-Isra juz 17 ayat 26-27. Itulah sebabnya perilaku tersebut harus dihindari dan dijauhi. Jangan pernah untuk mencoba-coba, khususnya pada khamar. Ada juga B. Khamar berdasarkan telaah Quran surat. Ada juga B. Khamar berdasarkan telaah Quran surat Al-Maidah juz 5 ayat 90-91. Bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innama khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlam rijsun min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqimu abanakumul adawata wal bagdo fi hamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Maidah juz 5 ayat 90. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang narkoba ditinjau dari hukum Indonesia. Yang pertama ada pengertian. Narkoba adalah singkatan dari nar yang artinya narkoba. Ko adalah psikotropika dan ba adalah bahan-bahan adiktif. Misalnya alkohol, rokok, kopi dan lain sebagainya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Ini dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selanjutnya ada psikotropika, adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Selanjutnya ada zat adiktif, adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakan secara terus-menerus. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis narkoba. Yang pertama ada jenis narkotika. Ada morfin, yaitu alkoholida yang terdapat dalam opium yang bentuknya serbuk putih. Yang kedua ada putau, yaitu nama jalanan dari heroin, berwarna putih dan rasanya pahit jika disalahgunakan. Di pasar gelap, heroin
dipasarkan dalam beragam bentuk yang dicampur dengan bahan lainnya seperti gula, coklat, tepung, susu, dan lain-lain. Kemudian ada ganja, cimeng, marijuana, dan cannabis sativa, yaitu tumbuhan perduliar yang tumbuh di daerah beriklim tropis atau sedang. Misalnya negara India, Nepal, Thailand, Laos, Kamboja, Indonesia, Kolombia, Jamaika, termasuk juga Rusia bagian selatan, Korea, dan Laos. Selanjutnya ada hasis, yaitu getah ganja yang dikeringkan. Kemudian ada kokain. Kokain yaitu alkaloida jenis tumbuhan Exyrosilon coca, yakni tumbuhan di lereng pegunungan Andes di Amerika Selatan. Kemudian ada opium, yaitu getah dari kotak biji tumbuhan Papaver somniferum yang belum matang. Bila kotak biji tersebut diiris, maka keluarlah getah yang berwarna putih seperti air susu, yang jika dikeringkan akan menjadi sejenis karet berwarna kecoklatan. Kemudian ada jenis psikotropika. Yang pertama, amfetamin dan ATS adalah stimulan susunan saraf pusat seperti kokain, kafein, nikotin, dan catin. Yang kedua ada sabu. Sabu adalah nama lain dari amfetamin. Yang ketiga ada obat tidur atau obat penenang seperti Nipam, Megadon, dan pil BK. Kemudian ada ice atau dibaca ice. Ini adalah narkotika atau psikotropika bentuk atau dari amfetamin, biasanya dalam bentuk kristal yang dapat dihisap. Kemudian yang terakhir ada insalania, merupakan kelompok bahan kimia yang menghasilkan uap sehingga dapat mengubah perilaku seperti aerosol, bensin perekat, solvent, dan butil nitrites. Kemudian ada jenis zat adiktif. Yang pertama ada nikotin, yang kedua ada alkohol.